Minta maaf celah Jokowi Fir'aun tak sebut nama, Cak Nun dicibir sombong, egois dan arogan. Babe Aldo, Fir'aun itu memakmurkan rakyatnya yang dia satu orang asing. Nomor wali gimana? Sudah ada klarifikasinya Cak Nun, ya sudah ada klarifikasinya Cak Nun. Dan buat gue itu klarifikasi terkeren yang pernah ada untuk orang ulama yang berani berbicara seperti Cak Nun. Keren gila. Kan saya yang mengajarkan di Ma'iyah dan semua keluarga bahwa orang waton bener kui keucapkan harus baik, harus efeknya harus diperhitungkan, harus bijaksana. Saya dianggap tidak bijaksana. Kan saya mengajarkan jangan ngomong siapa, tapi apa, gitu. Dan itu kan itu saya sendiri melanggar gitu. Jadi akhirnya saya minta maaf sama keluarga. Permintaan Cak Nun itu sudah baik, ya. Jadi meminta maaf itu sudah baik. Tetapi yang lebih baik lagi adalah permintaan maaf itu diterima dan tidak ingin memperpanjang atau diperpanjang masalahnya. Karena kalau belum apa-apa lapor polisi, seolah-olah kita tidak memiliki literasi dan argumentasi. Beliau itu adalah pemimpin keluarga. Di saat keluarganya merasa beliau itu salah, beliau mau disidang. Begitu jadi pemimpin, jangan arogan. Kalau pemimpin itu salah, mau dikritik. Jadi pemimpin ya kudu begitu. Jangan jadi pemimpin dikritik malah ngebungkam, merasa paling benar, merasa paling iya. Bahkan jangan lagi nanti jadi pemimpin ada yang mengkritik, ada yang nyidang, ada yang ini nyuruh anggota keluarga yang lain ajar itu, adu domba antar keluarga, adu domba yang dipimpin. Gak boleh begitu jadi pemimpin, jangan kayak Fir'aun. Kalau dia kenal, dia harusnya tahu, mengerti, paham bagaimana cara Cak Nun berbicara. Bukan hanya ke Pak Jokowi. Kalau Anda lihat di video beberapa bulan sebelumnya, itu Prabowo di depan mata itu dikritik. Nah, Prabowo-nya bagaimana sikapnya? Ya mesem-mesem aja, senyum-senyum saja. Bu Mega, gak sekali dua kali itu Cak Nun menyindir habis-habisan, mengkritik habis-habisan sosok Ibu Megawati dan PDIP. Terus apa yang dilakukan oleh PDIP? Mengundang beliau ceramah. Jadi Cak Nun ini guru bangsa, ya. Seperti bagaimana kita melihat seorang Gus Dur yang kalau tempo hari barangkali kita merasakan banyak kalimat-kalimatnya yang nyeleneh, yang aneh, yang mengguncang pikiran. Untuk saling memaafkan itu bagus. Proses hukum juga harus proporsional. Orang tidak mau mengadukan, ya sudah, tidak usah pihak-pihak lain seperti jadi pahlawan atau mau mencari perhatian, ngadu-ngadu segala. Makanya saya heran, segala mimpi diadukan, segala data statistik diadukan, ada saja orang setiap saat kerjanya mengadu. Kesambatnya Cak Nun itu hidayah. Kami yakin itu hidayah. Karena dengan kesambatnya Cak Nun telah mengajari kita semuanya banyak hal, termasuk cara menjadi pemimpin. Bagaimana Cak Nun menunjukkan kepada kita semua, jadi pemimpin itu kalaupun harus disidang sama orang-orang yang dipimpin, terima. Mau digoblok-goblokin, mau disesat-sesatin, terima dan minta ampun sama Allah. Itu pemimpin. Jangan arogan kayak Fir'aun. Itu hikmahnya Cak Nun, luar biasa. Minta maafnya beliau karena telah melanggar aturan Ma'iyah yang sudah beliau ajarkan sendiri. Tidak semua yang benar harus diucapkan. Dalam konteks ini beliau melanggar ucapannya sendiri seolah-olah, ingat ya, seolah-olah melanggar sumpah. Ini artinya konteks hubungannya vertikal hamba dengan penciptanya, bukan horizontal hamba dengan sesamanya. Itu sebabnya beliau meminta maaf kepada Allah dengan beristighfar. Ceramah MH Ainun Najib alias Cak Nun yang menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi Fir'aun menuai reaksi dan kritik pedas dari berbagai kalangan. Padahal putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming tidak lagi mempersoalkan hal tersebut. Kekinian Cak Nun telah meminta maaf kepada Presiden Jokowi. Namun Cak Nun tidak menyebut nama sastrawan itu, hanya memberikan kata ganti pada yang dimaksud. Saya minta maaf kepada semua yang terciprat, menjadi tidak enak atau menderita, atau menjadi apapun atas ucapan saya itu, kata Cak Nun di kanal YouTube caknun.com pada Selasa 17 Januari 2023. Cak Nun mengaku kesal besar mengucapkan hal-hal yang tak seharusnya dikatakan.
Saya sendiri yang kesambet. Kesambet itu tolong Anda pahami sebagai bagian dari garis hidup manusia, kata Cak Nun. Kalian semua jangan mengucapkan apa yang seharusnya tidak diucapkan, terangnya lagi. Video Cak Nun itu dibagikan akun Habib Slow, namun sejumlah netizen mengkritik gaya permintaan maaf Cak Nun yang dinilai arogan. Meminta maaf dengan keangkuhannya, ngata-ngatain orang dengan sebut nama, tapi gengsi meminta maaf dengan nyebut nama orang-orang yang tersakiti. Timpal Edpar. Sebelumnya Cak Nun dalam sebuah video secara belak-belakan menyamakan Jokowi dengan Fir'aun. Tak hanya sang presiden, ada dua tokoh lain yang ikut terseret. Indonesia dikuasai Fir'aun yang namanya Jokowi, Korun yang namanya Antoni Salim, dan 10 naga. Terus Haman yang namanya Luhut, kata Cak Nun dalam video yang hadir di kanal YouTube Liputan 6. Pegiat media sosial Babe Aldo ikut mengomentari ceramah MH Aidun Najib atau Cak Nun. Beberapa waktu lalu tersebar video potongan ceramah Cak Nun yang menyamakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Fir'aun. Lewat video yang diunggah di kanal YouTube Babe Aldo AJ135, Babe Aldo mengatakan bahwa menurut pendapatnya, justru seharusnya Fir'aunlah yang tidak terima disamakan dengan Jokowi. Babe Aldo menyampaikan pendapatnya dengan mengibaratkan dirinya sebagai buzzer Fir'aun. Ia mengomentari pendapat orang-orang yang membela Jokowi, salah satunya politisi PSI Guntur Romli. Ketika Cak Nun berbicara seperti itu, apakah dia tidak pernah berbicara lemah lembut kepada Jokowi? Kan sudah banyak yang mengingatkan. Pertanyaannya kalau Cak Nun tidak di level Nabi Musa, lu di level mana? Ujar Babe Aldo. Kalau bisa ngatain Cak Nun sombong, lu apa Guntur Romli? Jujur aja Pak Jokowi nggak sama kayak Fir'aun. Fir'aun itu nyenengin rakyatnya, tambahnya. Kemudian Babe Aldo melanjutkan bahwa di luar sikap Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, kepemimpinannya bisa dibilang sukses. Tidak hanya memakmurkan rakyat, Fir'aun juga menyenangkan rakyat. Fir'aun itu nyenengin rakyatnya, Fir'aun itu cuma ngaku jadi Tuhan. Tapi dalam kepemimpinan Fir'aun itu, yang gue tahu memakmurkan rakyat. Yang di sisa dia tuh orang asing, orang pendatang, jelas Babe Aldo. Di Indonesia rakyatnya gimana, pendatangnya gimana, nomor awal itu gimana, diem aja, tugas Babe Aldo. Ahli hukum tata negara Refli Harun mengungkapkan, satu-satunya pasal yang bisa menjerat budayawan MH Aidun Najib alias Cak Nun buntut dari menyebut Presiden Joko Widodo sebagai Fir'aun. Pasal yang bisa dikenakan untuk Cak Nun bukan penghinaan terhadap Presiden, karena dalam konteks KUHP lama yang masih berlaku sudah dihapuskan Mahkamah Konstitusi atau MK. Ujaran kebencian pun tidak bisa masuk. Pada mulanya Refli Harun menyebut ucapan Cak Nun bahwa Jokowi merupakan Fir'aun merupakan bentuk kekhawatiran sebagai bangsa Indonesia terhadap pemerintahan. Dan melihat fenomena Presiden Jokowi adalah fenomena yang mengkhawatirkan, walaupun dalam perspektif yang lainnya enggak. Ucapnya dikutip Newsworthy dari YouTube Refli Harun pada Rabu 18 Januari. Meskipun Ali Muhtar Ngabalin, Guntur Romli dan Denny Siregar tidak sepandangan dengan Cak Nun, namun tidak ada yang ingin memenjarakan buntut dari sebutan Jokowi Fir'aun. Ngabalin gak bilang begitu, Guntur Romli gak begitu, kemudian Denny Siregar bahkan juga bilang gak begitu, ketawain aja. Jadi tidak ada keinginan untuk memenjarakan itu, baik menurut saya itu pertama, ungkapnya. Selanjutnya Cak Nun tidak bisa dikenakan pasal penyebaran berita bohong karena ucapannya merupakan pendapat, dan ujaran kebencian karena Jokowi tidak masuk dalam isu sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, jangan terlalu mudah menerapkan pasal-pasal yang itu saja, yaitu satu pasal menyebarkan kebohongan, kok pendapat kok tiba-tiba dianggap menyebarkan kebohongan, bebernya. Kedua, jangan mudah juga pasal ujaran kebencian. Sekali lagi, Presiden Jokowi itu bukan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, satu-satunya pintu masuk untuk mempermasalahkan ini adalah penghinaan terhadap pejabat publik ibunya. Namun ada satu pasal yang bisa diterapkan untuk mempermasalahkan pernyataan Cak Nun, yaitu penghinaan terhadap pejabat publik, namun Jokowi harus melaporkan secara langsung. Karena penghinaan terhadap presiden dalam konteks KUHP lama yang masih berlaku, itu sudah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dan penghinaan terhadap pejabat itu berlaku sebagai delik aduan, bukan delik umum, jelasnya. Karena delik aduan ya Presiden Jokowinya yang harus melaporkan, tapi masa sih yang begitu saja dilaporkan, tanda Refli Harun.